Kita lanjutkan ke perkara nomor 119. Disilakan. Terima kasih Yang Mulia. Mudah-mudahan dalam waktu 15 menit ini bisa kami pergunakan sebaik-baiknya. Perbaikan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi nomor 2437 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan hormat bersama ini kami 1. Haji Muhammad Ali Maki, 2. Ali Ruci, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 nomor urut 2. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2024 memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Rifai, 2. Ahmad Badawi, 3. Muhammad Firdaus Yuliantono, 4. Taufikur Rahman, 5. Guntur Mustaqim. Itu nggak usah dibacakan, ya, Pak. terima kasih. Mohon maaf. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sebagai termohon. Bersama ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi nomor 2437 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.28 WIB. Romawi 1 kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon dianggap dibacakan. Ya. Romawi 2 tenggang waktu pengajuan permohonan mohon dianggap dibacakan. Masih dalam tenggang waktu. Iya. Terus Romawi 3 kedudukan hukum pemohon mohon dianggap dibacakan. Ya. Terus Romawi 4 pokok permohonan. 1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut. Nomor 1, pasangan calon Ibu Fiestiandani Azwar Anas dan Insinyur Mujiono, perolehan suara 404.366. 2, Haji Muhammad Ali Maki dan Ali Ruci, perolehan suara 371.688. Total suara sah 776.054 suara. Berdasarkan tabel di atas, pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 371.688 suara. Adapun selisih dengan pasangan nomor urut 1 sebanyak 32.678 suara. 2. Bahwa selisih perolehan suara pemohon dengan pasangan calon nomor 1 tersebut dikarenakan antara lain terdapat dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematif dan masif berupa A. Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku petahana melalui panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan proses penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana tersebut dalam pengumuman nomor 14/Pansel dan seterusnya 2024 tentang pengumuman hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 tertanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut. 1. Jabatan Kepala Badan Pendapatan itu Daerah dianggap Kabupaten. dibacakan ya, jangan dibacakan semua. Baik. 1. Jabatan Kepala Badan Pendapatan. Sudah itu dianggap dibacakan itu. Oh ya, maaf. Lanjut. Sampai ke 7, lanjut. Bahwa diumumkannya 3 nama
peserta hasil akhir yang selanjutnya akan dipilih satu nama pada seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 sebagaimana tersebut dapat diduga sebagai upaya Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku petahana untuk mencari dukungan birokrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. B. Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku petahana menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 atau merugikan pasangan calon nomor urut 2 dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, antara lain: 1. Kami izin mohon menyebutkan beberapa dari Itu penetapan pasangan calon tanggal berapa di Banyuwangi? penetapan pasangan calon. Tanggal berapa penetapan pasangan calon? 22 September. 22 September ya. Iya. Betul KPU? Oke. Silakan. Anda jangan main HP juga di sini. Oke. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. 1. Tanggal 14 September 2024 pemberian insentif guru ngaji oleh Bupati Banyuwangi dengan cara mengumpulkan seluruh penerima insentif sejumlah 14.119 orang dan masing-masing mendapat Rp700.000. Penggunaan kewenangan program dan kegiatan tersebut pada tahun sebelumnya dilaksanakan saat bulan Ramadan dengan cara langsung ditransfer kepada penerima insentif. Kemudian 2. Mohon dianggap dibacakan. 3. Dianggap dibacakan. 4. Tanggal 5 September 2024 program atau kegiatan Sekolah Orang Tua Hebat diikuti 7.155 orang tua se-Kabupaten Banyuwangi bertempat di Gor Tapangalun Kabupaten Banyuwangi, melibatkan 337 lembaga PAUD, SD dan SMP. Program atau kegiatan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada. Kemudian 5. Dianggap dibacakan. 6. Program atau kegiatan Bupati Banyuwangi ngantor di desa atau disebut juga dengan Bunga Desa oleh Bupati Banyuwangi dilaksanakan mulai 8 Agustus 2024 sampai 17 September 2024 di 19 desa di Kabupaten Banyuwangi. Program atau kegiatan tersebut pada bulan atau tahun sebelumnya dilaksanakan 1 bulan 1 kali 1 desa. Oke, ini ketika dia masih jadi bupati ya. Betul ya. Iya, terus 7. Tanggal 24 November 2024 atau masa tenang. Kegiatan Bupati Banyuwangi pada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, disingkat GERMAS, dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional dalam kurung KHN ke-60 tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi, bertempat di RT Untung Suropati, Desa Timborjo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan tersebut dilaksanakan tidak dalam waktu sebagaimana mestinya, karena semestinya dilaksanakan pada 12 November setiap tahunnya. Terakhir 8. Tanggal 1 Desember 2024 program atau kegiatan Bupati Banyuwangi tinjau hasil pembangunan dan perbaikan 100 ruas jalan di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi menggunakan rompi dan topi yang identik dengan branding pasangan calon nomor urut 1. Bahkan pada topi warna hitam yang dikenakan bertuliskan angka 1. itu 1 Desember kan pemilihan sudah selesai ya? Sudah ya, tapi belum penetapan hasil. Iya. Iya. Jadi kalau pakai topi itu berubah hasilnya nggak? Bagaimana yang mulia? Kalau pakai topi itu berubah nggak hasilnya? Kami menganggap itu mempengaruhi hasil sebagai bentuk intervensi kepada penyelenggara. Walaupun itu sudah selesai ya? Ya. Oke, silakan. Lanjut. Terima kasih. C. Ketidakprofesionalan dan atau ketidaknetralan termohon antara lain: 1. Banyak pemilih terutama pendukung pasangan calon nomor urut 2 yang tidak menerima surat pemberitahuan pemungutan suara yang mengakibatkan partisipasi pemilih rendah, dan banyak pendukung pasangan calon nomor urut 2 enggan datang ke TPS karena tidak tahu TPS tempat mencoblos atau menggunakan hak suaranya. 2. Surat pemberitahuan pemungutan suara didistribusikan oleh termohon dan atau jajaran di bawahnya kepada pemilih tidak dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan yang ada, yaitu paling lambat 3 hari sebelum hari H pemilihan. 3. Ditemukan dugaan daftar pemilih tetap ganda sejumlah 113.870 pemilih ganda
dengan kualifikasi 1. 939 pemilih ganda identik kecamatan desa nama usia RT RW sama. 2. 4.524 pemilih ganda kecamatan desa nama usia sama RT RW beda. 3. 25.247 pemilih ganda antar desa nama dan usia sama. 4. 83.160 pemilih ganda antar kecamatan nama dan usia sama. Metode yang dipergunakan menggunakan analisa data ganda berbasis IT. Bukti dugaan DPT ganda tersebut kami lampirkan sebagai alat bukti lain dan atau petunjuk dalam bentuk dokumen digital yang disimpan dalam unit penyimpanan data berupa flash disk. Itu semua yang ganda datang milih? Bagaimana yang mulia? Datang ke tempat pemungutan suara atau tidak? Kami menemukan beberapa bukti bahwa beberapa analisa itu benar. Bukan, bukti dianalisa gimana ini? Itu orangnya datang ke tempat pemungutan suara enggak yang ganda-ganda itu? Ada Kami nggak punya data itu. Oke. Lanjut. Terima kasih. 4. Adanya proses dugaan proses seleksi anggota KPPS yang tidak memenuhi syarat tapi lolos dengan ditetapkan sebagai menjadi anggota KPPS. Hal ini penting pemohon sampaikan karena KPPS merupakan ujung tombak pelaksanaan pemungutan suara. Oke. D. Jangan dibaca semua, Pak. Iya. Ya. D terakhir ini yang mulia. Tadi janjinya 15 menit ke saya itu. Iya, mohon maaf. D terakhir, keberpihakan dan atau ketidaknetralan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 01 sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tertanggal 20 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh inisial nama SHM yang pada pokoknya Ketua Bawaslu Banyuwangi menyatakan tanda kutip saya tidak mau tahu 01 harus menang, ini perintah dari Bapak. SHM ini siapa, Pak? Santo Hadi Mulyono yang mulia. Ini sertifikat hak milik bisa juga. Mohon maaf. Itu Ketua Bawaslu. Ya, jadi pernyataan Ketua Bawaslu menurut Santo Hadi Mulyono yang tertuang dalam surat pernyataan. Surat pernyataannya dijadikan bukti nggak? Iya, sudah kami lampirkan yang mulia. Oke, lanjut. Hal tersebut secara jelas dan terang adanya dugaan pengkondisian Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01. Oke. 3. Bahwa penggunaan kewenangan program dan atau kegiatan sebagaimana tersebut dalam posisi nomor 2. Itu dianggap dibacakan ya. Oke. Apa poin lagi yang penting? Rekan Badawi, yang penting ada lagi posita. Iya, posita kalau begitu. Petitum. Maaf, yang ini Iya, saya tahu itu posita duluan, tapi kan waktunya sudah mau habis. oh ya, saya bacakan Silakan. petitum. Ada lagi poin yang mau disebut nggak? 1, 2, silakan. Ya, ini di angka 9 yang mulia, halaman 11, Ya. bahwa pada pokoknya pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu harus dilaksanakan secara demokratis, azasnya adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, dengan prinsip yang mulia, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Oke, ini kaitannya cukup. dengan petahana itu yang mulia. Ya. Terus kemudian kami memberikan penegasan bahwanya terkait dengan pelanggaran pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 itu dalam positanya meminta agar petahana 01 itu didiskualifikasi oleh KPU atas perintah mahkamah. Oke, itu yang petitum. kedua ada alternatif, kami memahami Bacakan bahwa aja petitumnya, Pak. Silakan. angka 1 petitum 1 mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2 membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi nomor 2437 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. 3 menyatakan Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku petahana telah menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. 4 memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk membatalkan
pasangan calon nomor urut 01 Ibu Festiandani Azwar Anas dan Insinyur Mujiono MSI sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk menetapkan pemohon Haji Muhammad Ali Maki dan Ali Ruci, pasangan calon nomor urut 2 sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2024. Atau ini alternatifnya yang mulia. Ini apa? Yang 6 ini alternatif untuk nomor 5? Ya, yang mulia. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di seluruh tempat pemungutan suara atau TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2024. 7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan amar putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ditandatangani oleh kuasa hukum pemohon Ahmad Rifai, Ahmad Badawi, dan kawan-kawan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terima kasih, kita sudah dengar. Ada yang mau ditambahkan yang mulia? Pak Arsul, Pak Ridwan? Cukup ya. Jadi sudah didengarkan apa yang disampaikan oleh pemohon. Nah, sekarang kita tunggu waktu termohon, pihak terkait dan Bawaslu menjelaskan. Itu banyak sekali yang diarahkan ke penyelenggara itu. Tidak adil, berpihak dan segala macamnya. Tolong dijelaskan juga, ya. Bukan tolong dijelaskan juga, harus dijelaskan begitu. Nah, nanti kita akan tunggu di jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu. Sebelum kita akhiri, izin yang mulia. Sabar dulu, Anda ini kok nak sabar ini, ya. Kita selesaikan dulu, ini jatah mereka, oke? Kemudian untuk perkara 119 Kabupaten Banyuwangi, KTA kuasa pemohon atas nama Ahmad Baidawi, Muhammad Firdaus Suliantono, Taufik Kurrahman, Ahsauki, Ikhwan Handoko sudah habis masa berlakunya. Ini kalau kita larang nggak bisa masuk itu Pak, karena sudah nggak ada SIM-nya itu, sudah walaupun bisa bawa mobil tapi SIM-nya bisa ketangkap itu. Kemudian KTA kuasa pihak terkait atas nama Wakid, Nur Rohman dan Beni tidak ada. Nanti dilengkapi ya. Kalau tidak nanti kita coret. Oke, kuasa pihak terkait. Ini agak bercampur ini. Kemudian pemohon menyampaikan bukti P1 sampai dengan P20. Benar yang mulia, dan kalau diizinkan sekarang kami mau mengajukan bukti tambahan 3 bukti. Iya, nanti diserahkan tapi nggak bisa disahkan sekarang ya. Oh begitu, iya. Terima kasih. Ini kalau disahkan sekarang bagaimana menelitinya Pak? Baik, terima kasih yang mulia. Oke, kita sahkan yang P1 sampai dengan P20 terlebih dulu. Apa? Pihak terkait silakan, pihak terkait nomor berapa? Ya, izin yang mulia, perkara nomor 119 terkait 2 advokat tadi sudah lengkap sebenarnya. Oke, nanti diserahkan ya. Untuk diserahkan. Terus dalam persidangan ini kami mohon untuk pengajuan surat permohonan inzaghi. Oke, nanti disampaikan permohonan itu inzaghi dapat dilakukan pada jam kerja sampai pukul 16. Oke, itu berlaku untuk semua. Semua bukti ini perlu disampaikan, tolong diserahkan. Jadi jangan berpikir, wah nanti aja kalau ada pembuktian lebih lanjut, kalau tidak ada gimana. Jadi ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menyampaikan semua bukti-bukti. Jadi kalaupun menjelaskan begini tidak ada buktinya kan juga susah mahkamah jadinya. Oleh karena itu kami sangat tergantung seberapa banyak atau seberapa lengkap bukti yang disediakan untuk mendalilkan sesuatu atau untuk membantah sesuatu. Ya, jadi kalau sekarang belum, nanti masih bisa, tapi kami ingatkan sidang berikutnya kan karena dilaksanakan satu forum antara termohon, pihak terkait dan Bawaslu, sebaiknya menjelang persidangan itu sudah disampaikan bukti-bukti agar kami punya waktu untuk memverifikasi dan untuk mengesahkan bukti itu.
Jangan nanti sudah mau bubar baru disampaikan, tidak ada waktu untuk memverifikasinya. Cukup ya, dipahami semua? Silakan. Yang mulia, 119 ya. Iya, 119 mohon izin untuk KTA advokat yang sudah berakhir, apabila sementara itu ada yang hanya melampirkan keterangan masih perpanjangan, apakah juga diizinkan yang mulia? Ya nggak apa-apa, yang penting ada Pak. Iya, makasih yang mulia. Ada lagi? Cukup? Terima kasih semua atas ketertiban kita mengikuti sidang ini. Sekaligus kami mohon maaf karena jadwalnya terpaksa digeser menjadi malam, seharusnya tadi siang, karena kami terpaksa mengatur lagi jadwal panel disebabkan satu hakim konstitusi mendadak dirawat di rumah sakit. Harusnya sore tadi sudah selesai semua panel, tapi karena ada satu panel yang harus diisi oleh panel lain, akhirnya ada yang sampai malam seperti ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita semua untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Dengan demikian, mohon izin, izin. Ya. Mungkin kami mohon informasi tentang jadwal sidang selanjutnya. Sabar Pak, nanti akan diberitahu. Ini kan kita selesaikan dulu semua permohonan, besok, lusa, minggu depan juga, nanti jadwal akan diberitahu, pasti diberitahu. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Ada lagi? Oke, terima kasih. Dengan demikian, sidang untuk perkara 114, mohon maaf. Ini karena sudah malam, sudah agak mulai lupa-lupa juga ini. Sidang untuk perkara 45, 102, 119, 137, dan 196 dinyatakan selesai, sidang ditutup.